Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Wabil khusus sahibul hajatnya siapa hari ini? Bu Vina, Bu Nyai, Bu Putri dan Bu Vera. Semoga semuanya saja beserta keluarga besarnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Hari sore ini insyaallah kita akan mencoba mengkaji tentang mudharabah atau qirat. Qirat itu investasi. Jadi ada qirat, ada mudharabah. Kalau qirat itu istilah yang dipakai oleh orang-orang Irak. Qirat itu. Qirat itu dipakai oleh orang-orang Hijaz. Kalau mudharabah banyak dipakai oleh orang-orang Irak. Orang-orang Irak. Ulama-ulama di Irak itu kebanyakan menggunakan istilah mudharabah. Kalau ulama-ulama di Hijaz itu Mekah Madinah, menggunakan istilah qirat. Qirat itu intinya satu, sama mudharabah sama ya, investasi. Bedanya dengan syirkah apa? Kan ada syirkah sama ada mudharabah. Kalau syirkah itu kepemilikan bersama. Syirkah itu. Kalau mudharabah
atau qirad itu tidak kepemilikan bersama, tapi lebih kepada ada yang punya modal, ada yang dimodali. Pemiliknya yang punya modal itu, yang dimodali dia skill menjalankan. Itu bedanya ya. Kalau syirkah misalnya tutup nggak lanjut akadnya, maka aset yang ada dibagi sesuai dengan saham kepemilikannya masing-masing. Kalau mudharabah, kalau tutup akadnya, barang-barangnya semua kembali kepada pemilik modal, karena itu milik dia, bukan milik mudharib, bukan milik orang yang mempekerjakan, yang dipekerjakan itu. Tapi rumusnya hampir sama, yaitu untung bersama ya, kalau rugi ya bersama. Jadi kalau untung maksudnya kalau ada keuntungan bisa dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Saya baca dulu dalam istilah dalam kitab Fathul Qaribnya gitu. Al-Qadhi Abi Syuja. Kenapa? Oh. Al-Qadhi Abi Syuja rahimahullah dalam matan takrib berkata, walil qiradi arba'atu syara'ita, dan bagi akad qirad itu ada 4 syarat. Jadi akad qirad itu memiliki 4 syarat. Jadi kalau ibu-ibu mau investasi harus perhatikan 4 syarat ini. Yang pertama, ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri. Jadi ada harta pokok yang berupa dinar dan dirham. Maksudnya modal itu harus berupa uang gitu maksudnya. Jadi biar jelas nilainya. Jadi jangan investasi dalam bentuk barang, jangan dalam bentuk komoditi. Kalau bisa investasinya itu dalam bentuk uang, supaya jelas jumlahnya, kadarnya. Itu investasi. Dan investasi itu tidak boleh dalam bentuk pelunasan hutang. Misalnya Bu Isur punya hutang sama Bu Vina. Bu Vina mau investasi sama Bu Isur. Terus dengan ngomong, Bu Isur, aku investasi ke usaha sampean ya. Ya udah, ayo mana uangnya? Loh, kan uangku ada di kamu. Bu Isur kan, iya Bu Isur kan punya utang sama saya. Sudah, saya anggap lunas utang Bu Isur, tapi itu modal saya di investasi, tidak boleh. Jadi nggak boleh dalam bentuk pelunasan hutang, nggak boleh. Jadi kalau investasi sendiri, utang sendiri. Itu seperti itu. Yang kedua, jadi investasinya berupa apa tadi? Uang. Ya siapa tahu ada yang menginvestasi ke Bunyai untuk mengembangkan usaha sulam taplak mejanya. Buatan. Terus kemudian wa ya'dana rabbul amali lil amili fit tasarrufi mutlaqan. Yang kedua, pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. Maksudnya apa? Kalau kita investasi sama orang, jangan membuat syarat yang buat orang itu sulit untuk mengelola uang itu. Jadi berikan kuasa mutlak kepada dia misalnya. Jadi nggak boleh membuat syarat-syarat yang akan mempersulit gerak orang yang akan bekerja menggunakan uang Anda itu. Jadi pelaksana dari investor, pelaksananya itu tidak boleh dikasih syarat-syarat yang mempersulit pelaksana lapangan itu, atau mudharib, namanya mudharib. Jadi orang yang dimodali itu. Tapi boleh terjadi kesepakatan misalnya gini, ini bisnisnya nanti di bidang catering loh ya, misalnya gitu, misalnya di bidang catering loh ya. Jadi ini pokoknya saya investasi. Nah itu udah boleh diatur dengan aturan yang misalnya cateringnya nanti harus versi Bali, terus kemudian harus menunya ini, tidak boleh, karena itu nanti akan membuat dia skupnya menjadi sempit. Jadi ya sakarmu baik catering penting halal wis pokoke ngono.
Nah, itu terserah kamu. Itu boleh kalau gitu. Jadi nggak boleh mensyaratkan sesuatu yang sulit didapatkan. Pokoknya yang membatasi gerak orang yang akan bekerja mengembangkan modal jenengan itu. Itu seperti itu. Tidak boleh membuat syarat-syarat yang membuat sulit orang yang diberi modal itu. Kemudian yang ketiga, pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola hartanya secara apa tadi? Mutlak. Atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. Pokoknya enggak entek sakarepmu wis lah. Kayak asal uangnya enggak habis, udis terserah kamu diputer di mana aja terserah. Yang penting halal, bener, thayyib, silakan. Kemudian yang ketiga, mu'tari fitasum mutlaqan aw fi ma la yanqati wujuduhu ghaliban wa ayyashtaritu lahu juz'an ma'luman min ribhi. Yang ketiga, ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pengelola. Jadi yang dibagi itu untungnya. Jadi bukan persentase dari modal, bukan persenan dari modal, tapi persenan dari keuntungan. Contoh gini. Dulu nggak tahu masih ada apa enggak itu. Ada taksi Cipaganti dulu. Itu yang investasi 100 juta per bulan dapat 1,5 juta, betul ya? Nah, itu tidak boleh itu. Kenapa? Karena persenan dari 100 juta. Jadi kalau itu persentase dari modal tidak boleh, itu namanya riba. Tapi kalau gini boleh, kalau gini investasi, nanti kalau ada untung, nah bagi-bagi kalau ada untung. Nah, harus kesepakatan di awal. Misalnya 30-70, 60-40, boleh terserah. Sepakati aja. Ya, jadi harus dari awal. Di sini memang sebenarnya investasi mudharabah itu mengandung gharar sebenarnya. Jadi ada potensi tipu-tipu memang. Ada potensi apa? Tipu-tipu. Ya. Karena bisa saja ada untung terus ngomong nggak ada untung kan bisa saja. Ya tinggal nanti orang yang punya modal mau lanjut apa enggak gitu aja. Oh, kayaknya nggak ada untung terus, ya mosok nggak ada untungnya. Ya monggo kalau memang nggak, kalau misalnya ya diberhentikan tidak apa-apa. Maksudnya nggak lanjut wis boleh tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kok orangnya amanah, jujur ya alhamdulillah. Nah, jadi ini kembali kepada pelaksana di lapangan tadi, mudharib tadi itu, apakah yang bersangkutan jujur atau tidak. Dan memangnya ada potensi tipu-tipu, memang ada potensi tipu-tipu. Kalau mau aman sih sebenarnya, kalau ibu-ibu mau investasi yang aman ya, yang pasti untung itu menggunakan akad murabahah. Murabahah itu gini, kalau murabahah itu, tapi nanti kita bahas, tapi saya bahas sekarang. Murabahah itu gini, murabahah itu. Enggak, murabahah itu gini. Misalnya ada orang, ini misalnya aja ya, ada orang mau jual sapi kurban. Dia orang lapangan memang, pinter jualan sapi dia. Cuman dia nggak punya modal untuk beli sapi. Karena untuk ngambil sapi dari peternak itu dia mesti naruh uang dulu sama peternak paling enggak 200 juta misalnya. Maka ibu-ibu sebagai pemodal bisa mengatakan begini, ya wis, aku sing tuku sapi-sapi wis, saya yang beli 200 juta sapi-sapi itu, aku sing tuku, nah nanti sama sing ngedol no, sama yang jual, nanti keuntungannya dibagi dua. Itu namanya murabahah. Jadi saya yang beli sapinya, orang yang menjualkannya, nanti keuntungannya dibagi dua. Misalnya sapinya dari kampung 15 juta misalnya gitu ya. Di sini lakunya 20 juta. Nah, yang 5 juta itu dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Setelah dipotong operasional ya. Nah, jadi sesuai dengan perjanjian itu namanya murabahah. Atau contoh yang lain sini. Ada orang mau ternak ayam misalnya, mau ternak ayam. Dia nggak punya modal untuk beli ayamnya. Ya sudah, saya beliin ayamnya.
Ya saya beliin ayamnya, nanti Anda beli ayam saya dengan keuntungan berapa, itu juga bisa. Itu maaf, itu namanya murabah gitu. Maaf, yang pertama tadi saya salah ya. Yang pertama tadi itu gini, mohon maaf. Saya beli sapinya, saya jual sapinya ke sampean dengan keuntungan, saya ambil untung sekian. Jadi langsung jelas untungnya berapa. Kalau yang pada teman saya itu gini, mohon maaf, teman saya itu gini. Beliau itu punya kemampuan jual sapi, tapi nggak punya modal untuk beli sapi. Ada orang kaya yang beli sapinya, dijual ke teman saya, misalnya 200 juta, dijual 200 juta, 225 juta misalnya. Jadi dia sudah dapat untung dari awal 25 juta. Ya sudah, itu aja. Itu mau yang jualan mau untung mau rugi, maaf saya tadi salah ya. Mau untung mau rugi dia tetap dapat untung 25 juta itu. Itu misalnya, itu namanya murabahah. Sama dengan tadi ayam. Saya beli ayamnya, terus saya jual ke yang mau ternak ayam itu. Misalnya beli ayamnya 10 juta. Saya jual 10 juta ya 500, saya dapat untung 500 itu. Misalnya ya. Atau saya jual 12 juta misalnya. Saya dapat untung 2 juta. Tidak apa-apa. Itu namanya punya untung secara pasti. Tapi tidak bersinambungan tapi itu. Tidak bersinambungan karena kan untung sekali untung selesai karena dia sudah jualan sendiri. Itu namanya murabahah. Tadi yang contoh yang pertama itu saya salah. Kalau itu syirkah tadi itu atau mirip dengan mudharabah yang tadi itu. Yang berikutnya yang keempat, tidak ditentukan jangka waktunya. Jadi dari awal ini kita mau berapa lama kerjasamanya? 10 tahun? Sebulan? Enggak, wis pokoknya kita jalan aja dulu. Kalau cocok lanjut, nggak cocok stop, gitu aja. Nah, jadi nggak harus. Jadi makanya harus dengan orang-orang yang terpercaya ya. Kalau nggak terpercaya jangan coba-coba. Kadang dalam masalah ini orang lain lebih bisa dipercaya kadang daripada saudara kadang. Karena kalau saudara rada ngenteng no. Woi, duwe mbak kuai. Sini minum dulu nggih. Alhamdulillah. Terus dikatakan wa alla yuqaddaru bi muddatin wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwan wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusran birribhi. Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Misalnya disuruh dagang dia tidur melulu. Akhirnya nggak pernah ada usaha. Akhirnya rugi, ya itu dia harus tanggung jawab mengganti itu karena dia dianggap teledor gitu. Nah, jika ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan. Ya, tapi dengan catatan tadi kalau memang yang bersangkutan itu ada kelalaian ya. Tapi kalau nggak ada kelalaian, ya sudah rugi bersama. Kalau untung ya untung bersama. Itu seperti itu. Contoh misalnya kelalaian itu, tapi satu sisi ada keuntungan. Yang harusnya ada keuntungan itu kesepakatan bagi 30-70 misalnya. Untuk pemilik modal 30, pekerja 70. Tapi karena ada kelalaian yang mesti diganti dengan keuntungan tadi. Karena dia lalai kerugian itu, maka dia harus diganti. Tapi kalau bukan karena kelalaian, pekerja tidak ada kewajiban mengganti. Jadi kalau kita investasi ke seseorang harus siap rugi dalam pengertian hilang duitnya itu. Kalau memang betul-betul rugi ya, betul-betul habis. Tapi kalau selagi masih ada, yang tersisa itu kembali kepada pemilik modal. Sisa apa ini? Jualan nggak ada untungnya, cuma sisa gerobak doang pak. Ya wes gerobak bawa pulang ya. Atau jual lagi terserah. Penjelasan pengertian qirat. Qirat secara bahasa berarti al-qat'u memotong. Qirat secara syar'i berarti akad di mana pemilik harta menyerahkan harta kepada pengelola dan nantinya
ada pembagian keuntungan di antara keduanya. Jadi ada orang naruh modal pada orang lain, terus dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan dengan persentase yang disepakati di awal. Misalnya tadi 50-50 atau 40-60, 30-70 terserah, sesuai dengan kesepakatan. Qirat dan mudharabah itu sama. Qirat adalah bahasa orang Hijaz, sementara kalau mudharabah itu istilah bahasa orang Irak. Tapi istilah mudharabah, istilah qirat itu sama saja. Kalau di perbankan syariah itu lebih banyak menggunakan kata mudharabah. Jadi mudharabah sama qirat itu sama saja. Jadi ibu-ibu dianggap investasi di bank syariah. Nah, terus nanti dikelola oleh bank itu, ibu dapat bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani di poin-poin yang sebelum nabung itu. Cuman bedanya kalau Indonesia dengan Saudi itu, kalau kata sebagian kawan yang pernah di Saudi itu cerita, kalau di Saudi itu gini Bu, mudharabahnya itu Bu. Ibu misalnya nabung di bank syariah di Saudi ya, itu akadnya mudharabah, berarti investasi. Itu oleh pihak bank ditanya nanti ibu, Bu Rahma mau investasi di apa? Di restoran, di hotel, karena Mekah kan yang seksi kan itu ya, ya misalnya Bu Rahma bilang saya maunya di hotel. Oke, ini ada beberapa hotel yang butuh modal Bu. Ibu mau investasi di hotel yang mana? Sehingga Bu Rahma itu pas nabung itu tahu uangnya di mana. Oke, ini ada hotel Makarim Ajiat misalnya gitu ya. Makarim Ajiat. Ya udah, ibu uangnya akan kita investasikan di Makarim Ajiat. Misalnya gitu. Karena di hotel di Mekah itu ada Makarim Ajiat misalnya. Oke, uangnya Bu Rahma ditaruhlah di Makarim Ajiat. Sehingga Bu Rahma tahu, oh uang saya ada di Makarim Ajiat. Sehingga kalau hotel itu rame, suatu saat Bu Rahma dapat bagi hasil, itu wajar. Dan kalau suatu saat misalnya hotel itu gulung tikar, ya udah hilang berarti, ya udah wassalam sudah. Karena dan ketahuan uangnya di mana kan. Jadi andekan habis pun tahu, oh iya hotelnya kemarin rugi misalnya atau apa-apa dan seterusnya. Nah, kalau kata teman yang kuliah di Madinah itu cerita, itu paling lambat 5 tahun, paling cepat lah 5 tahun baru mulai ada bagi hasil. Karena uangnya diputar dulu kan. Itu 5 tahun baru mulai ada bagi hasil biasanya. Nah, tapi orang yang terima bagi hasil itu tenang karena dia tahu uangnya ada di mana. Ada di restoran apa di hotel apa di apa gitulah gitu. Nah, ini maaf ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita nabung dengan akad mudharabah tapi kita tidak pernah tahu uang kita di mana. Yang kedua, walaupun kita nabungnya baru sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ya sudah dapat bagi hasil. Nah, yang nabung 10 tahun pun bagi hasilnya sama dengan yang nabung baru 10 bulan misalnya gitu. Nah, disinilah ada jamaah saya, bos roti. Saat itu bos roti, sekarang bos gudeg kayaknya. Beliau ini bos roti, beliau itu penasaran. Saya perasaan baru buka tabungan di bank syariah dengan akad mudharabah, baru nabung kok sudah dapat bagi hasil saya, padahal baru berapa bulan gitu maksudnya. Maka beliau datanglah ke pihak bank itu nanya, Bu, saya ini kok sudah dapat bagian hasil, padahal kan saya baru nabung katanya. Oh iya, karena uang Bapak sudah kita investasikan di usaha yang sudah menghasilkan. Oke, dari mana saya tahu uang saya berada di situ? Pertanyaan berikutnya itu, dari mana saya tahu uang saya sudah ada di situ? Itu nggak bisa jawab. Sampai detik ini yang saya tahu nggak bisa jawab sampai detik ini. Kenapa? Karena memang kita kan asal naruh aja. Saya itu taruh mana kita nggak tahu. Nah, itu bedanya Saudi dengan Indonesia. Gitu. Saya nggak tahu kalau Malaysia bagaimana. Lanjut. Dalil pensyariatan mudharabah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Muzammil
ayat 20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalil lainnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sama mudharabah dengan Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Modalnya dari Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang di Syam. Dalil lainnya adalah karena adanya kebutuhan atau hajat untuk melakukan kerjasama mudharabah. Jadi pertama ada ayat di surah Al-Muzammil yang kata-katanya dan ada orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah. Ini menggambarkan dulu ada orang yang investasi pada seseorang untuk jualan apa. Itu dulu begitu gambarannya. Contohnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah investasi kepada Nabi, Nabi dagang saat itu pakaian sampai ke bumi Syam. Nah, tadi kan karena khawatir ada tipu-tipu, ya saat itu Siti Khadijah sebagai bos yang punya uang, wajar kalau menyuruh orang kepercayaannya ngikuti Nabi. Walaupun Siti Khadijah aslinya percaya sama Nabi beliau, aslinya percaya kepada Nabi. Hanya saja beliau lebih tepatnya ingin memata-matai Nabi, apakah ini laki-laki yang diharapkan untuk menjadi suaminya. Singkat kata singkat cerita, ketika siapa tadi Maisarah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ada hal yang luar biasa di mana Nabi itu kalau jualan itu ngomong apa adanya. Saya belinya ini 1.000. Ya, sampean mau ngasih untung saya berapa? Kalau jualan gitu. Ya ini nggak harus ditiru ya, karena ini kan barangkali khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW atau orang yang mau seperti Nabi Muhammad SAW. Baik, singkat kata singkat cerita itu dalil mudharabah namanya. Di samping ada kebutuhan yang mendesak, ya fakta di lapangan kan ada orang yang punya keahlian menjual tapi nggak punya modal. Ada orang yang punya modal nggak pandai menjual. Nah, karena ada kebutuhan, maka ini diperbolehkan. Kalau di dalam kaidah fikih itu ada istilah begini. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang terlarang. Jadi ada sesuatu yang terlarang, tapi karena ada hajat yang mendesak itu menjadi boleh. Nah, termasuk ini diantaranya. Apa namanya, akad mudharabah ini, atau kalau istilah lainnya namanya maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan sementara teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Apa contohnya Ustadz? Jenengan menikah ada surat nikahnya ya, itu kalau di fikih nggak ada itu surat nikah itu. Tapi kenapa surat nikah dibutuhkan? Agar negara bisa melindungi pernikahan warganya. Kalau terjadi apa-apa negara bisa melindungi. Jadi itu untuk keamanan saja, untuk perlindungan bagi warga negaranya. Itu seperti itu. Terus contoh kalau yang dulu contoh yang klasik adalah pembukaan Al-Quran. Itu teks Quran sunnahnya nggak ketemu itu. Tapi itu mendesak untuk diwujudkan agar supaya muslimin mengenal kitab sucinya. Karena kalau tidak bisa wassalam itu. Orang bisa nggak kenal kitab sucinya nantinya itu. Rukun mudharabah. Ini yang harus ada dalam akad mudharabah, dalam akad investasi. Yang pertama, pemilik harta. Harus ada pemilik hartanya. Pemilik modalnya harus ada. Yang kedua, pengelola hartanya. Harus ada yang mengelola. Yang ketiga, adanya harta atau modal. Mau investasi nggak ada modalnya nggak jalan. Harus ada uangnya. Yang keempat, pekerjaan amal. Ini nanti investasi untuk apa harus jelas. Jadi nggak boleh nggak jelas. Makanya kalau misalnya mau jualan apa? Mau jual barang apa jual jasa harus jelas. Jadi jangan sampai kemudian nggak jelas. Kalau nggak jelas maka tidak boleh. Yang kelima, ada keuntungan. Itu baru terjadi namanya mudharabah, bagi untung.
Kalau nggak ada keuntungan ya rugi, berarti nggak jadi mudorobahnya, sudah berarti putus. Atau mau lanjut dengan ala kadarnya ya silahkan. Yang keenam, sighat, akad ijab kabul. Saya lihat sampean kok pinter jualan, tak modali ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, sudah yang terjadi akad namanya. Harus jelas akadnya, tidak boleh tidak. Apa diantaranya? Berapa persen bagi hasilnya kalau ada keuntungan? Ya udah sekian. Ya tadi berapa harus jelas. Nanti jualan apa enaknya? Samaan bisanya apa? Saya bisanya nyulam nih, misalnya gitu. Ya sudah, buat usaha sulam menyulam misalnya gitu. Misalnya. Syarat mudharabah. Tadi rukunnya ya. Sekarang syaratnya. Yang pertama ada modal berupa dinar dan dirham. Mudharabah dengan barang dagangan tidaklah sah. Jadi saya ulang tadi, investasinya harus berupa apa tadi? Uang. Tidak boleh dalam bentuk barang, harus uang jelas. Termasuk juga apa itu tidak boleh dalam bentuk pelunasan hutang, tidak boleh. Harus jelas uang. Kalau emas asal dia disamakan dengan uang tidak apa-apa. Maksudnya gini, aku tidak ada uang, adanya emas, kamu jual dulu aja. Ini per gramnya sekarang paling pasarannya 1 juta misalnya gitu ya. Monggo silakan, tidak ada masalah. Yang jelas harus berupa uang, baik itu uang rupiah, dinar, dirham atau emas yang notabene disamakan dengan uang. Ya. Yang jelas lah, bukan yang nggak jelas. Kemarin investasinya misalnya berupa barang. Nah, barang itu harganya berapa? Nggak jelas akhirnya. Kecuali gini, udah barangnya saya tak jual dulu ya, nanti saya buat modal lah, baru itu jelas itu. Kalau nggak jelas nggak boleh. Islam itu menuntut kejelasan. Sebenarnya akad mudharabah terdapat gharar. Gharar itu penipuan ya, tipu-tipu, ada potensi tipu-tipu, dan pekerjaannya tidak matbut atau tidak bisa diatur. Karena kita tidak mungkin mantau orang yang bekerja itu setiap saat kan, tidak mungkin. Yang penting dalam mudharabah ini ada pengembalian modal. Kalau ada kerugian, pemodal mengatakan cukup nggak lanjut, maka harus dikembalikan modal yang ada, yang tersisa maksudnya. Termasuk barang-barang aset yang ada, yang tadi dibeli dari modal itu diperbolehkan. Terus kemudian dikembalikan kepada pemodal maksud saya. Dan besar keuntungan pun tidak bisa dijamin. Yang penting dalam mudharabah ada pengembalian modal. Walaupun ada hal-hal yang belum jelas tadi, di samping itu ada hajat manusia, mudharabah itu dibolehkan. Jadi karena kebutuhan masyarakat akan modal dan kebutuhan masyarakat yang punya modal dengan orang yang bisa mengelola modal, maka menjadi diperbolehkan karena ada hajat yang mendesak untuk diwujudkan tadi itu. Hajat yang mendesak untuk diwujudkan disamakan dengan darurat itu contohnya apa misalnya? Kalau saya sering contohkan begini misalnya. Ada seseorang, dia butuh rumah. Bagi orang yang sudah menikah, rumah itu kebutuhan primer atau sekunder? Primer. Berarti hajat yang mendesak ya, daruri ya. Apalagi itu hajat yang mendesak. Mau beli cash gak punya duit, mau beli KPR, akadnya dalam konteks kekitaan itu rawan riba, betul ya? Nah, jadi ada orang butuh uang, butuh rumah, akhirnya terpaksa datang ke Pak D, Pak developer. Pak developer nanya, kamu punya uang cash nggak? Nggak punya. Ya udah, ayo kita datang ke Pak leasing. Pak leasing, sama Pak leasing dikasihlah uang untuk beli rumah itu, tapi dengan mencicil KPR tadi itu. Nah, kalau di bank konvensional kan ada yang bunganya naik turun itu kan, dua harga itu kan riba, itu tidak boleh sebenarnya itu. Tapi ini keperluan, ini mendesak ini untuk diwujudkan, boleh tidak apa-apa. Kenapa? Karena butuh. Nah,
Jadi karena butuh. Walaupun saya sering baca di medsos, lebih baik ngontrak daripada maksa beli rumah tapi KPR karena riba gitu. Terus ada kata-kata gini, kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu gak punya rumah. Tapi kita akan ditanya, dihisab kalau kita beli rumah secara riba. Ya enggak apa-apa sih, itu pendapat ya, silakan saja. Cuman dalam kaidah agama ini ada hal-hal yang sifatnya itu dimaafkan. Saya ulang, riba itu haram, titik. Jangan ditawar-tawar. Sampai hari kiamat riba itu haram, titik. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana hal itu dimaafkan. Kapan itu? Ketika ada hajat yang mendesak. Tapi itu hanya untuk rumah yang pertama. Tidak berlaku untuk rumah yang kedua. Karena rumah yang kedua itu tidak hajat lagi. Itu kecuali rumah yang kedua itu untuk anaknya yang baru nikah. Karena dia butuh rumah lagi, ya itu silakan loh itu. Itu sebenarnya gitu. Itu kalau kita mau disiplin akad ya. Diskusinya panjang sih. Itu namanya hajat yang mendesak. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdurah. Hajat yang mendesak menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Yang kedua, pemilik modal atau robul mal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. Dari sini pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola harta dengan melarangnya membeli barang-barang tertentu, menuntut minta izin dalam pembelian, atau membeli sesuatu yang jarang ada. Tidak boleh gitu itu, mempersulit namanya itu. Pemilik modal hendaklah tidak membuat syarat seperti ini. Tidak boleh membuat syarat seperti itu, mempersulit orang dengan kamu harus beli barang-barang yang ini ya, ternyata itu barang yang sulit untuk dibeli, untuk didapatkan. Atau membuat aturan-aturan kalau kamu beli apa aja harus izin saya dulu. Loh, buat apa investasi kalau harus izin dulu? Kan namanya investasi percaya wis, kira-kira gitu. Jadi kalau sudah percaya ya tidak harus izin lagi sama pemilik modal. Kalau izin toh ya berarti ya bukan investasi yang benar, berarti itu menurut dalam penjelasan kitab ini. Yang ketiga, ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pengelola dengan persentase tertentu seperti 50-50 atau 60-40. Dalam mudharabah, keuntungan tidaklah boleh ditentukan dengan jumlah tertentu. Misalnya pihak pemilik modal harus mendapatkan 10 juta rupiah. Tidak boleh. Yang betul ya berapa untungnya dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Jadi nggak ada kepastian angka. Karena bisa jadi keuntungan hanyalah 10 juta rupiah saja. Maka pemilik modal mendapatkan keuntungan itu semua, sedangkan pengelola tidaklah mendapatkan apa-apa. Kalau mau dapat untung yang pasti tapi tidak terus-menerus, ya murabahah tadi. Saya beli 1 juta, saya jual ke Anda 1,5 juta, udah selesai. Nah, itu seperti itu. Itu namanya murabahah. Yang keempat, murabahah itu bisa dicicil ya tadi, bisa dicicil. Saya jual ke Anda 1,5 juta dengan cara dicicil. Yang keempat, tidak ditentukan jangka waktunya karena keuntungan itu tidak bisa ditentukan waktunya. Oleh karenanya keuntungan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Ya pokoknya dirasa sudah berjalan, insya Allah sudah menghasilkan, ya udah rapat, ketemu, ayo dihitung bareng berapa ini. Oh ya ini udah ada keuntungan, berapa keuntungannya? 1 miliar misalnya. Ya udah bagi dua. Soalnya perjanjian setelah dipotong operasional. Operasional itu apa misalnya Ustadz? Misalnya orang yang mengelola hartanya itu ketika dia akan belanja itu misalnya ya butuh ongkir misalnya ya pakai situ, pakai uang modal itu. Nah, jadi masih dimasukkan dalam hitung-hitungan pendapatan kotornya berapa, operasionalnya berapa, bersih keuntungan berapa, itu yang dibagi. Gitu. Kalau memang harus bayar orang untuk ini itu ya harus jelas semuanya. Setelah bersih keuntungan. Karena apalagi sekarang belum potong pajaknya, belum ini itu belum uang jatah premannya semacam-macam. Ya kan ada jatah preman. Allahu Akbar. Ya pengalaman saya punya jamaah itu dia jadi developer kan. Itu faktanya kan
mesti samperin orang itu. Ketika mulai pembangunan dimulai, samperin orang biasanya. Ya minta jatah uang preman itu. Ya kadang dari ormas, kadang dari ya semacam-macam lah. Ya itu dikeluarkan dulu, namanya terpaksa. Mau gimana lagi? Catatan, sighat ijab qabul tidak boleh disebutkan batasan waktu dan tidak boleh disebutkan taklik syarat tertentu. Pokoknya nanti kita bagi hasil tiap hari ya, tidak bisa gitu. Ya pokoknya dirasa sudah ada hasil, kita bagi hasil. Ya wis, monggo. Dan tadi nggak boleh membuat syarat-syarat yang menyulitkan, nggak boleh. Pengelola itu memegang amanah. Asalnya pengelola tidaklah bertanggung jawab, tidak menanggung kerugian kecuali karena kecerobohannya. Tadi suruh dagang malah tidur aja, akhirnya rugi. Wah, kamu nggak bener kerjanya ini, udah balikin uang saya. Modal dibalikan itu karena apa? Karena dia ceroboh. Ada begitu, ada. Saya pernah dulu investasi sama orang. Kalau udah pas rajin jualan dia bagi hasil. Kalau ada hasil dibagi, kalau nggak ada bagi hasil. Suatu saat dia kambuh penyakit mualnya, mau mual sih. Iya, nggak jualan, sampai habis itu uangnya itu. Terakhir telepon saya, Ustaz, mohon maaf ya, mau diikhlaskan uangnya itu ya. Ya, mas, sakarapmu wes. Terserah lah. Ya, kalau memang betul-betul nggak punya, mau gimana lagi? Masuk kita paksa. Ya, biarin aja lah. Itu seperti itu. Tapi itu sebenarnya wajib mengembalikan itu. Kenapa? Karena dia ceroboh. Ruginya karena ceroboh. Cerobohnya karena nggak mau jualan tadi. Artinya jualnya nggak mau jualan, kena penyakit mual. Kecuali karena dia sakit. Berarti kan memang ada udzur ya. Ini nggak ada udzur. Berikutnya, pengelola tidak boleh menjual dengan akad tertunda. Jadi pengelola tidak boleh menjual dengan akad tertunda. Maksudnya apa? Ya ada uang, ada barang. Gak ada uang, ya jangan gampang menghutangkan kalau bahasa sederhananya. Kan ada orang itu usaha tapi dengan cara menghutangkan. Jangan, itu resiko itu. Makanya nggak boleh, ya harus apa adanya. Ya ini ada barangnya, ada uangnya langsung. Nggak boleh dengan cara pembayaran yang tertunda atau dihutangkan. Nah, pengelola tidak boleh bersafar dengan harta pemodal kecuali dengan izinnya. Pak, saya mau ke Jawa Tengah ini ngambil barang, izin pakai uangnya ya. Ya udah nggak apa-apa, ya sudah. Kenapa? Karena ke Jawa Tengah itu butuh ongkos yang tidak sedikit, misalnya gitu misalnya. Tapi kalau ongkosnya cuma sedikit, tidak usah izin. Misalnya mau ke Jakarta Timur naik Grab misalnya, ya cuma berapa. Ya kalau ke Jawa Tengah kan misalnya, apalagi harus sewa mobil ya, ngomong nggak apa-apa. Kalau pemilik modal mengizinkan tidak ada masalah. Tapi kalau yang operasionalnya yang kecil-kecil tidak ada masalah kalau yang itu. Nggak izin tidak apa-apa. Jika terjadi kerugian pada harta selama bukan kecerobohan dari pengelola, maka pemilik modal menanggung kerugian dan pengelola tidak diperintahkan untuk ganti rugi. Jadi nggak ada kewajiban mengganti. Asal bukan karena kecerobohan ya. Saya ulang, asal bukan karena kecerobohan. Akad mudharabah adalah akad jaiz, boleh. Kedua belah pihak boleh membatalkan kapanpun. Kapanpun itu ketika terjadi pembatalan, pengelola harus menyelesaikan pelunasan utang dan menjadikan modal yang ada menjadi dinar ataukah dirham. Contoh gini, wah kak prospek ini. Ketoke kelihatannya orangnya nggak beres ini, misalnya gitu ya. Wis nggak lanjut investasinya, udah cukup. Nah, udah selesai. Akhirnya kalau memang ada hutang harus dibayar oleh pengelola dulu, bayar dulu sampai bersih. Tinggal yang ada modalnya itu. Kalau bisa barang-barang yang ada diuangkan semua kalau bisa. Nanti kembali ke pemodal dalam bentuk uang apa seadanya. Karena kalau rugi ditanggung oleh pemodal selama bukan karena kecerobohan ya. Itu seperti itu. Tapi kalau karena kecerobohan nggak boleh kalau itu. Itu seperti itu.
Kecerobohan itu barangkali contohnya gini, misalnya ada orang investasi dengan perjanjian bagi hasil. Setiap kali ada pembagian hasil, orang ini selalu ngomong, aduh mohon maaf uangnya kepake buat anak-anak. Akhirnya ya rugi. Uangnya dikit-dikit kepake buat anak. Ya ini nggak benar kalau begini. Itu harusnya ganti rugi itu yang begitu itu. Harus kembali ganti rugi. Kenapa? Karena kerugiannya karena kecerobohan dia. Makanya harus tega kalau dalam masalah ini. Jadi berkaitan dengan uang orang jangan seenaknya dipakai untuk kepentingan anak dalam hal ini. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Ya monggo. Bu dokter dulu ya Bu Yasni. Mudharabah. Nggih. Sependek yang saya pelajari tidak ada batasnya, baik minimal maupun maksimalnya. Yang penting sesuai dengan perjanjian di awal. Kesepakatan. Wah ini bulusi prospek ini anunya ini, misalnya apa namanya cateringnya. Bu mau nggak tak suntik modal Bu? Wah, udah, gitu. Ya udah, ya Bu. Kira-kira kita bagi hasilnya berapa dari modal yang saya ya. Karena saya capek Pak Ustadz ya anulah 70-30, saya 70, Bapak Ustadz 30. Sudah nggak apa-apa, kalau mengesepakatnya begitu nggak ada masalah. Apa? Merugi ya? Ya. Oh, baik. Berarti uang itu nggak Ibu ambil gitu ya? Ya gini. Kalau secara syar'i sebenarnya Ibu punya hak untuk mengambil yang tersisa. Karena Ibu ada indikasi kok rugi terus, ada indikasi kok ada tipu-tipu, Ibu panggil aja sudah pengelolanya itu. Ibu ngomong aja apa adanya. Beberapa pekan terakhir kok nggak sesuai dengan harapan ya. Saya khawatir keburu habis nih uang saya. Udah kita cukup dulu ya akad mudharabahnya. Saya minta semuanya dikembalikan ke saya. Ya tentu setelah dipotong hak-hak dia dalam hal ini. Kalau memang ada keuntungan atau kalau ada hutang bayar dulu hutang-hutangnya yang karena selama pengelolaan itu misalnya gitu. Ya kalau masih ada tersisa modal ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya wassalam. Nah kalau Ibu misalnya ya udah terserah kamu deh ambil aja deh. Hitung-hitung saya sedekah. Ya lebih tepatnya kalimatnya begitu aja deh. Karena sedekah itu kan tolak bala ya. Ya, tolak bala ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain Monggo boleh. Kalau Ibu datang ke kuburan, sunnahnya yang pertama ditata niatnya untuk mengingat mati, ikuti sunnah Nabi untuk mengingat mati dan mendoakan yang sudah mati. Yang kedua, mengucap salam saat hendak masuk ke kubur. Yang ketiga, kalau memungkinkan lepas sendal atau sepatu, kalau memungkinkan. Sarannya lepas sendal atau sepatu. Ya, terus kemudian begitu sampai di kubur yang dimaksud, ucapkan salam lagi. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Mas, misalnya gitu ya. Terus doakan secara pribadi. Sebelum berdoa, Ibu mau baca Al-Quran boleh? Boleh. Walaupun ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Kalau Ibu nanya ke saya, apakah Nabi pernah melakukan baca Al-Quran di kuburan? Pernah. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya, ketika itu ada tukang sapu masjid yang meninggal dunia. Nabi bertanya saat itu,
ini kuburan siapa? Kok ada kuburan baru? Ini si fulan atau si fulana ya Rasulullah, tukang sapu masjid. Saya kok nggak diberitahu kalau dia sudah meninggal? Kata para sahabat, ya saya pikir jenengan sedang capek, lagi puasa, lagi istirahat, kita nggak mau ganggu panjenengan. Akhirnya Nabi sholat jenazah di kuburan itu. Saya mau tanya, sholat jenazah baca Fatihah tidak? Fatihah itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Jadi Nabi pernah baca Al-Quran di kuburan. Yang boleh, kalau saya boleh. Kalau ibu bilang boleh, nggak apa-apa. Tapi ulama beda pendapat. Nah, memang ada yang melarang, ada. Cuma kalau ibu nanya ke saya, apakah Nabi pernah baca Al-Quran di kuburan? Jawabannya pernah. Hadisnya tadi muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yang kedua, apakah para sahabat pernah baca Al-Quran di kuburan? Jawabannya pernah. Ada di mana hadisnya? Nanti ibu baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau di bab Taubah hari Senin itu Ar-Ruh, itu ada riwayat tentang orang-orang Ansor. Kalau ada yang meninggal dunia, di kuburnya dibacakan Al-Quran selama 7 hari bergantian. Itu orang Ansor, sahabat Ansor, para sahabat Nabi. Apa? Bukan itu GP Ansor. Ini sahabat Ansor. Ya, ngoten. Kenapa? Itu Nabawi. Iya Nabawi. Kenapa? Nah itu bake apa nggak banyak bake itu? Altar Nabawi itu menyentuh bake. Altar Nabawi itu menyentuh bake itu. Iya Nabawi. Nyatanya Nabawi. Tapi ada berpandang dari situ bapak-bapak sholat di area kuburan itu. Kalau ada apa-apa. Kalau saya termasuk ya nggak apa-apa. Nggak saya jauh-jauh Nabawi itu aja. Nabawi itu. Iya baki itu. Di dalam ada makamnya Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar kan radhiyallahu anhum. Wes. Nah terus kemudian setelah itu ibu ya sudah salam lagi pulang saya itu. Nah, ngoten nggih. Soal baca Qur'annya terserah ibu mau baca Fatihah, mau baca permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya mau baca surah Yasin terserah. Bebas. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang sepakat ya. Kalau yang nggak sepakat ya nggak boleh bagi yang nggak sepakat. Jadi ini ulama beda pendapat. Bu Vina, monggo Bu Vina, mau nanya apa Bu Vina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hak warisan? Kenapa warisan? Misalnya saya punya 3 anak perempuan nih, Pak Ustaz. Anak ibu perempuan 3 semua? Enggak. Oh, 3 perempuan semua. Oh. Saya anak saya 2 tuh, 1 cowok 1 cewek. Misalnya ini. Misalnya. Terus jika saya dan suami sudah meninggal kan otomatis harta warisan kan diatur kepada yang pihak wali yang garis keturunan suami dan ke bawahnya kan Pak Ustaz. Terus. Tapi sekarang ini banyak saya menyadari hal itu misalnya, tapi saya udah buat misalnya saya beli apartemen atas nama anak saya yang pertama, beli rumah atas nama anak saya yang kedua gitu ya, sama yang ketiga gitu. Jadi setiap harta tuh udah ada gitu atas nama gitu ya, beserta surat-suratnya. Nah, itu gimana tuh? Bagus. Bagus. Memang kalau anaknya perempuan semua, itu ada potensi saudara-saudaranya si mayit itu mendapat bagian waris. Biasanya sebagian orang mensiasati mumpung masih hidup, itu terus kemudian sudah dihibahkan semasa hidup. Dengan cara tadi misalnya beli apa atas nama anaknya langsung. Boleh apa enggak? Boleh, tidak ada masalah. Jadi pemindahan hak dari orang tua kepada anak itu ada 3 cara. Yang pertama nafkah. Kalau nafkah asasnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua hibah atau hadiah. Monggo. Hibah atau hadiah, maka
siapa namanya sayang? Oh, siapa namanya Raket. Rahes. Terus yang kedua, melalui hibah atau hadiah. Asasnya harus sama kalau ini. Tadi apartemen semua, boleh tidak apa-apa. Dan itu ditekadkan oleh orang tua sudah hibah. Jangan cuma atas nama aja, cuma hibah, diniatkan hibah. Nah ini hibah bapak, masing-masing dapat apartemen. Terus yang ketiga, melalui waris. Kalau melalui waris, ada konsekuensi tadi. Saudara si mayit ada potensi mendapatkan bagian waris. Saya kira itu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Allah. Tapi ini Pak Ustadz. Oke, sebentar. Oke. Apa kan kalau kita membagikan kepada wali sekarang kan kadang kita nggak kenal. Padahal yang jadi wali itu harusnya ada ketika orang tua kita meninggal, wali itulah yang harus menjaga kita ya. Iya. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ketika kita sakit, Iya. wali itu yang akan bertanggung jawab. Iya. Tapi pada kenyataannya wali sekarang kadang nggak kenal juga siapa, apalagi kalau wali yang udah meninggalkan ke anak laki wali itu gitu. Iya. Kan sepupu ya, tapi kan udah nggak kenal gitu, udah nggak dekat juga. Kalau kita punya niatan seperti itu gimana Ustaz? Tidak apa-apa, kan itu masih haknya orang yang masih hidup. Jadi gini lah Bu, kalau bapak ibu tadi masih hidup, hartanya dia belum menjadi haknya saudara-saudaranya. Baru menjadi hak saudaranya kalau dia meninggal. Berarti kalau dia masih hidup, terserah dia apakah mau dikasih jatah atau tidak. Keluarga dari... Bukannya wajib itu Ustaz? Oh enggak, kan belum meninggal kan? Kalau sudah meninggal baru. Tapi kita udah punya niat seperti itu? Tidak ada masalah. Kan itu demi untuk menyelamatkan anak-anak kita juga kan. Daripada antar rame dengan saudara-saudara si mayit itu. Begitu kan maksudnya Ibu ya? Iya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Monggo Bu. Ada seorang suami karena tidak punya anak, terus dihibahkan seluruh hartanya kepada istrinya, boleh apa tidak? Sebenarnya gini ya, kalau dihibahkan kepada istri keseluruhannya, nggak boleh. Kalau kepada anak nggak apa-apa. Karena kalau kepada anak, kalau ada apa-apa boleh diminta lagi. Kalau kepada istri seluruhnya nggak boleh. Maksimal sepertiga dari total harta. Karena kalau terjadi perceraian, ngaplo yang lanang. Kalau terjadi perceraian, misalnya naudzubillah ya, apalah gitu, itu kan bisa ngaplo itu bisa ngaplo itu yang suaminya kan, karena nggak punya apa-apa. Sementara diminta kembali nggak bisa karena sudah dihibahkan. Makanya harus tidak boleh lebih dari sepertiga total harta untuk istri. Itu kalau hibah atau hadiah. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah misalnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai suami, tak kasih nafkah berupa rumah, itu tidak ada masalah. Saya beri nafkah dalam bentuk kendaraan supaya dipakai, boleh kalau itu sebagai nafkah. Kan ada seorang suami yang bertanggung jawab dengan cara memberikan istrinya itu rumah, memberikan ke istrinya itu kendaraan sebagai nafkah. Kalau sebagai nafkah tidak ada masalah. Kalau nafkah itu ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya kebaikannya terkait dengan ruang dan waktu. Kembali pada kemampuan suami. Saya ulang ya, kalau sebagai hadiah atau hibah maksimal sepertiga total harta. Tapi kalau sebagai nafkah itu kan kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri gitu loh. Pakaian, pangan, sandang, papan, pangan, apalagi ya itulah pokoknya itu. Jadi boleh kalau itu, tidak ada masalah kalau itu sebagai nafkah. Apa? Enggak. Kalau memang mau sebagai nafkah, enggak ada masalah, kan itu hak istri untuk dinafkahi oleh suami. Iya, kalau nafkah kan asasnya sesuai dengan kebutuhan kan. Iya, jadi kalau nafkah itu asasnya sebagai kebutuhan. Istri saya butuh rumah, ya saya kasih rumah. Istri saya butuh mobil, saya kasih mobil. Itu enggak ada batasnya kalau itu, terserah. Karena nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu ukurannya ma'ruf. Ma'ruf itu enggak ada sepertiga. Tapi ya misalnya gini, istri butuh untuk misalnya apalah yang untuk kebutuhan dirinya yang memang suami harus memenuhi itu misalnya gitu. Ternyata
kebutuhan istri itu lebih dari sepertiga total harta. Suami mengatakan, "Mah, nggak boleh, mah. Ini lebih dari nggak bisa gitu. Kalau kebutuhan istri ya bismillah penuhi." Itu sebetulnya karena kebutuhan istri. Ya tadi, istri butuh rumah kasih rumah, istri butuh mobil kasih mobil. Istri ya tidak apa-apa kalau suaminya mau. Ya, tapi kalau sebagai hibah atau hadiah dibatasi. Gitu. Lawang karyawan aja difasilitasi, masuk istri nggak difasilitasi kan gitu. Nonton nggih? Ada lagi atau cukup dulu? Cukup dulu ya. Ya Bun, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Jadi permudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Jazakallahu khairan nggih.